الرحيم. Kalam ma khatbuka ya Samiri. Ada apa denganmu wahai Samiri? Jadi Nabi Musa ngerti Samiri itu akan menjadi yang kita sebut sekarang Dajjal. Dan yang paling unik apa? Samiri itu nama gelar, Pak. Gelar orang kampung Samara namanya Samiri. Kayak Batawi, Jawi, Buguri. Kan sekarang lagi tren nih ustaz-ustaz nyebut dirinya Al-Batawi, Al-Buguri. Kalau Bintaro apa dong? Al-Bintari. Masih cocok lah ya. Berarti Pak Mirwan Al-Bintari. Kau pakai terbirip-birip Samiri lagi ya. Ini nama kecilnya siapa? Nama kecilnya sama dengan Nabi Musa, Musa. Tapi binnya beda. Bin Sam'un. Sam'un inilah yang bersekutu dengan iblis karena istrinya mandul. Dia juga mandul. Orang kalau ditanya mulu kan kesel, Pak. Nggak bisa bikin anak ente gitu ya. Kesel dia ya, bertahun-tahun dibilang mandul. Akhirnya dia kesel, bersekutulah dan dia dapat kalam. Apa kata kalam ini? Kamu lakukanlah hubungan suami istri di kuil setan. Ada patung-patung di situ. Dia buat kerjaan suami istri di situ. Jadi anak siapa tuh? Anak iblis, anak setan. Nah, ini Pak. Maka nanti yang membunuh, yang gorok Samiri siapa? Yang tidak punya bapak siapa? Nabi Isa. Hanya itu Pak. Karena dia tahu siapa yang akan bunuh dirinya, maka dia tunggu-tunggu tuh kedatangan Nabi Isa. Dia tahu Nabi Isa bakal datang. Kenapa? Karena iblis itu dulu kan bertahun-tahun ibadah di alam Jabarut, Malakut Jabarut, masuk langit 1, 2, 3, 4 sampai kemudian menjadi petinggi-petinggi malaikat. Makanya ketika disuruh sujud, itu ada iblis nggak di situ? Masih namanya lama, Azazil. Mau nggak dia sujud? Nggak mau. Padahal dia sudah menjadi petinggi malaikat. Cuma golongan jin. Malaikat itu nur, si iblis ini nar. Cahaya, api, sama-sama ada kemilaunya. Kalau kita dekat cahaya begini, panas nggak Pak? Panas nggak ada cahaya begitu? Bedanya sama api gimana? Ada panasnya. Sama-sama terang, tapi yang ini panas, yang ini sejuk. Nah itu bedanya. Maka setelah muncul Nabi Isa, baru umur 33 Nabi Isa, muridnya baru 12 Pak. Ternyata murid yang ke-12 Yudas Iskariot, seorang yang nyamar. Ternyata itulah si Samiri. Samiri itu jangan dibayangin badannya gede Pak ya. Dalam hadis itu dikatakan badannya qasirun, pendek, bantet, topi kekar. Otaknya Masya Allah, cerdasnya. Ya anaknya Azazil langsung, anaknya iblis langsung. Jadi jika ada anaknya kalangan jin, kalangan iblis di kalangan kita, itulah si Samiri. Tapi Samiri itu waktu kecil yang mengajar dia siapa? Jibril. Nabi Isa yang ngajar waktu kecil siapa? Jibril juga. Oh jadi ini lumayan pas ini. Tapi Nabi Isa tidak diberi hak oleh Allah membunuh sendiri. Dia harus membunuh nanti bersama wali penutup umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Itu saja bedanya ya. Makanya yang membuat skenario pembunuhan Nabiullah Isa, yaitu dia orangnya. Loh dia masih hidup toh? Iya masih hidup. Iblis saja masih hidup. Kok bisa? Ya apa yang susah bagi Allah? Makanya ketika terjadi perdebatan antara pengikut Ibnul Jauzi yang mengatakan Nabi Khidir mati dengan pengikut pengarang kitab ini. Jadi imam ini namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wahai penolak hidupnya Nabi Khidir, kalian lupa, bukankah ada makhluk yang bukan nabi, bukan wali, tapi masih Allah panjangkan umurnya hari ini?
yaitu iblis, yaitu Samiri. Itu bisa panjang, kenapa ini nggak boleh panjang gitu? Oh, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya, ente yang nggak tahu dalilnya. Bukan berarti kita nggak tahu dalilnya, kan dalil banyak Pak. Dalilnya orang-orang ateis itu dalil empirik, nggak kelihatan, dia nggak percaya. Maka ateis itu nggak cerdas-cerdas amat, karena mereka kecerdasannya baru kecerdasan empirik. Empirik ini indrawi, nggak kelihatan, nggak terdengar, nggak ada. Jadi jangan dikira orang-orang ateis itu pinter-pinter Pak, itu justru kebodohan. Ada dalil yang kedua, dalil akli. Saya berpikir, saya percaya, saya menerima, oh kayaknya masuk akal nih, saya percaya. Ini dalil yang kedua, dalil akli. Kalau dalil empirik tadi, ini sekarang sudah masuk ke wilayah agama. Yang empirik tadi, kalau saya nggak lihat dalilnya, saya nggak percaya. Berarti dalil itu mesti ada dalam tulisan buku bagi dia. Nah, maka sekarang banyaklah jamaah-jamaah terkena penyakit ini. Mulai nanya ke ustadznya, bagus ya, mana ustadz dalilnya? Kita kasih dalilnya. Nanya lagi, nomornya mana? Ini mulai terjebak kita Pak. Emang nomor semua kita pada nomornya? Coba yang ngaji kitab kuning dulu. Kitab itu kan sama Pak, dulu dicetak kuning, sekarang dicetak biru. Ya? Bukan biru Pak. Dicetaknya sekarang ya putih. Tapi itu sama, itu kitab kuning. Nggak ada Pak nomornya dulu. Pernah saya dulu membuka kajian Sahih Bukhari, emang nggak ada nomornya di kitab saya. Kitab jadul darur. Si jamaah ngotot, mana nomornya? Ya, kamu lihat aja sendiri. Nah, ini jebakan empirik kepada orang beragama hari ini. Udah nggak percaya lagi sama kiai, sama ustadz. Nah, ada dalil pengalaman. Itu dalil juga. Bapak yang punya pengalaman hidup lebih panjang daripada saya, itu dalil hidupnya lebih banyak daripada saya. Tapi yang bikin kita beda di sisi Allah bukan dalil itu. Yang nomor 4, dalil zauqi, dalil ruhi, dalil qalbi, dalil yang masuk ke kalbu. Coba di Quran cuma dikatakan iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar enggak? Disebut Pak di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kalbu bergetar, benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh kok enggak? Enggak bisa dilihat di sini Pak. Rasain sendiri. Cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kalbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Taillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib, gitu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia sedangnya ngapain Pak? Tidur. Nah itu, keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari.
Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang salat subuh, ya, man shallal fajra, orang yang salat subuh, atau ya man shalla arba'ina sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru, ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba?